Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin memuliakan Tuhan, kalau kita ingin menyenangkan Tuhan dalam hidup ini, maka kita harus benar-benar menjadikan seluruh kehidupan kita sebagai sebuah persembahan yang berkenan kepada Allah kita. Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan pelayanan. Sudahkah kita memahami dengan benar? Ini penting saudara-saudara agar apapun yang kita lakukan menjadi sebuah pelayanan yang sejati di hadapan Tuhan. Kita harus memiliki satu pemahaman mengenai arti dari pelayanan itu. Karena itu kita harus mengidentifikasi pemahaman-pemahaman yang keliru. Ada orang mengatakan bahwa pelayanan itu adalah suatu aktivitas, suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu karena memang mereka memiliki karunia. Tentu ini tidak tepat. Tidak sekedar itu arti dari sebuah pelayanan. Ada juga mungkin berpikir bahwa pelayanan itu berhubungan dengan tugas-tugas yang sifatnya adalah pelayanan gerejawi. Kalau kita ambil bagian dalam kegiatan, dalam pelayanan di gereja, kita berpikir kita sudah melakukan tugas pelayanan. Ada juga orang yang membedakan, ya, pelayanan itu berbeda dengan pekerjaan sekuler. Sehingga seolah-olah memiliki dua macam kehidupan. Ketika ada di gereja, kita melakukan aktivitas di gereja, kita memandang itu sebagai sebuah pelayanan. Sedangkan kegiatan-kegiatan kita di luar, kita berpikir itu bukan pelayanan. Makanya banyak orang ketika ada di gereja mereka berusaha untuk menampilkan sesuatu yang dianggap sebagai sebuah persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi ketika di luar gereja, kehidupannya amburadul, kehidupannya di luar apa yang diinginkan Tuhan. Karena dia berpikir apa yang dilakukan di luar sana bukanlah sebuah pelayanan. Tentu tidak seperti itu arti dari pelayanan Kristen. Nah, bagaimana kita memahami secara utuh arti dari pelayanan supaya seluruh kehidupan kita menjadi sebuah persembahan, sebuah upaya untuk menyenangkan Tuhan, maka kita harus memahami bahwa hidup kita ini adalah sebuah pengabdian kepada Tuhan. Hidup kita ini harus dibaktikan sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 15, di sana pertama kali Tuhan memerintahkan kepada manusia untuk mengusahakan taman, untuk bekerja, untuk berkarya, untuk melayani. Kata avoda, ya, kata afad yang kita kenal ibadah. Itu kan dalam kitab Kejadian pasal yang kedua 15 itu kata mengusahakan. Panggilan untuk memelihara bumi, panggilan untuk mengusahakan bumi, panggilan untuk berkarya, bekerja. Itu adalah sebuah bentuk pelayanan kita karena Tuhan sudah mempercayakan kehidupan ini kepada kita. Kita harus mulai dari sana untuk memahami arti dari hidup di dalam pelayanan. Sehingga dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, kita benar-benar mengarahkan kehidupan kita sebagai sebuah bentuk pelayanan kepada Tuhan melalui gerak-gerik hidup kita, melalui karya kita, melalui kerja kita. Kita persembahkan semuanya, kita baktikan, kita abdikan kepada Tuhan. Dan itu menjadi sebuah ibadah yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu kita boleh memahami seperti ini arti dari pelayanan Kristen. Yaitu suatu penyerahan diri secara utuh kepada Tuhan.
Mengapa kita menyerahkan diri sepenuhnya? Karena kita diciptakan oleh Tuhan. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita diberikan karunia dari Tuhan. Dan karena itu kita menyerahkan sepenuhnya. Orang yang menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, berarti apapun yang dia lakukan, apapun yang diusahakan adalah sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan. Mustahil kita melayani Tuhan kalau kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dimulai dari menyerahkan sepenuhnya. Jadi tidak ada bagian hidup ini yang menjadi milik kita, yang kita anggap ini suka-suka kita, ini hak kita untuk mengelola hidup kita, untuk melakukan apa saja hak kita. Itu bukanlah bentuk penyerahan diri kepada Tuhan. Orang yang menyerahkan diri sepenuhnya berarti dia benar-benar dengan sadar melakukan segala sesuatu atas dasar kasih dan ketulusan untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Karena dia sadar hidupnya adalah semua dari Tuhan, oleh Tuhan dan bagi Tuhan. Itulah yang harus kita pahami, saudara-saudara. Maka dari itu, yang disebut dengan pelayan bukanlah mereka yang punya karunia, punya talenta. Yang disebut dengan pelayan bukan hanya mereka yang mengambil bagian dalam tugas-tugas pelayanan di gereja. Tetapi kita semua adalah pelayan. Kita semua adalah pelayan Tuhan. Amin. Sehingga dimanapun kita melakukan itu untuk Tuhan. Jadi kita jangan mendikotomikan antara pelayan Tuhan, hanya mereka yang punya karunia, yang kebetulan diberikan tugas di gereja. Kita pun adalah pelayan Tuhan melalui kerja kita, melalui karya kita. Kalau kita sebagai seorang pelajar, kita belajar dengan sungguh-sungguh, itu adalah pelayanan kita kepada Tuhan. Kalau kita adalah seorang ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga, kita menjalankan fungsi dan peran kita. Karena kita melakukan itu bukan untuk orang lain, tapi karena kita mau melayani Tuhan. Yang mempercayakan kita sebagai seorang ibu, yang mempercayakan kita sebagai seorang bapak, yang mempercayakan kita sebagai seorang anak. Kita melakukan tugas dan peran kita dalam rangka melayani Tuhan yang telah mempercayakan peran-peran itu. Semua orang Kristen adalah pelayan. Semua yang kita lakukan adalah wujud pelayanan kita kepada Allah melalui seluruh bentuk pelayanan dan peran kita. Baik yang kita anggap sebagai dalam bidang yang rohani maupun bidang yang sekuler. Tapi bidang yang sekuler bukanlah sesuatu yang dianggap itu bukan pelayanan kepada Tuhan. Itu juga adalah pelayanan kita kepada Tuhan. Makanya waktu Tuhan bertanya pada saat penghakiman terakhir itu, apa yang telah engkau lakukan bagiku melalui melayani atau melakukan sesuatu bagi orang-orang yang paling hina, yang tidak dianggap. Dan kita bisa menemukan orang-orang seperti itu dalam lingkup sosial kita, dalam interaksi kita di mana saja. Tidak dibatasi ada di dalam gereja. Oleh karena itu, pelayanan sejati tidak dibatasi dalam tembok gereja. Tidak dibatasi oleh tembok gereja. Jangan kita merasa bahwa kita ini sudah melakukan sesuatu bagi Tuhan karena kita terlibat dalam pelayanan. Belum tentu. Kalau hati kita tidak benar, sekalipun kita melakukan suatu pelayanan di dalam lingkup yang rohani, kalau hati kita tidak lurus, kalau hati kita tidak benar di hadapan Tuhan, itu tetap bukanlah sebuah pelayanan, sebuah bakti kepada Tuhan. Sebaliknya, kalau kita lakukan sesuatu di luar gereja,
tapi kita melakukan dengan sepenuh hati, dengan ketulusan, dengan sungguh-sungguh, dengan kesadaran bahwa ini adalah suatu ibadah saya kepada Tuhan, maka itu adalah suatu pelayanan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Jadi jangan bangga kalau kita sudah merasa bisa melakukan sesuatu di dalam tembok gereja. Kekristenan sejati tidak hanya 2 jam ada di gereja. Kekristenan sejati kita harus terpancar dan terlihat di dalam keseluruhan kehidupan kita dalam 24 jam kita. Dan itu menjadi kesaksian kita. Kita hidup menjadi orang-orang yang memancarkan kasih Tuhan, yang memancarkan karakter Allah dimanapun kita berada. Oleh karena itu saudara-saudara, pelayanan Kristen haruslah dianggap sebagai sesuatu yang kita lakukan secara rohani. Walaupun di luar sana tidak ada kaitannya dengan tugas-tugas dalam lingkup gereja. Tapi kalau saya melakukan itu secara rohani di luar sana, itu tetap sebagai sebuah pelayanan. Ada orang yang melakukan pelayanan di dalam lingkup gereja, tapi tidak dilakukan secara rohani. Itu bukan pelayanan. Jadi bukan bentuk peran atau pekerjaannya. Tapi bagaimana kita melakukan itu dengan cara yang benar, itu yang menentukan rohani atau tidak. Kita dipercayakan misalnya menjadi karyawan di perusahaan. Mungkin bagi beberapa orang itu adalah pekerjaan sekuler. Sehingga bohong itu menjadi hal biasa. Tipu-tipu itu menjadi hal biasa. Dia tidak melakukan pekerjaannya sebagai karyawan secara rohani. Jadi walaupun sebagai karyawan biasa, tapi kalau dia melakukan itu dengan rohani, dengan hati yang benar, dengan motivasi yang benar, dengan kesungguhan, maka itu tetaplah menjadi sebuah kehidupan di dalam pelayanan kepada Tuhan. Kalau kita menyadari ini, maka kehadiran kita orang Kristen di luar sana pasti membawa berkat. Karena apapun yang kita lakukan secara rohani. Misalnya, lihat sampah. Atau kita di jalan, kita makan sesuatu dan menyisakan sampah. Kita buang sembarang di jalan. Kita tidak melakukannya secara rohani. Tapi kan itu gak ada kaitannya dengan pelayanan. Ingat, pelayanan adalah apapun yang kita lakukan. Seluruh gerak-gerik kita, itu adalah bentuk pelayanan kepada Tuhan. Dalam Kolose pasal 3:23 di sana dikatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kita perbuat, di mana? Tidak ada tempatnya di sini. Apapun juga yang kamu perbuat di gereja, tidak. Apapun juga yang kamu perbuat, berarti dimanapun kita berada, kita harus membuat atau melakukan semuanya itu atas dasar kita melakukan
bukan untuk manusia, bukan untuk dipuji oleh orang, bukan untuk diapresiasi oleh orang, tapi karena kita melakukannya karena mengasihi Tuhan yang mempercayakan kehidupan ini dan yang sudah menyelamatkan kita, mempercayakan karunia-karunia berkat kepada kita, dan kita bertanggung jawab untuk mempersembahkan semuanya itu bagi Tuhan kita. Jadi kalau bicara apapun yang kita perbuat, berarti kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja. Jadi jangan berpikir pelayanan kalau kita melakukan untuk orang-orang yang ada di gereja. Sebab sesuatu yang baik hanya untuk orang Kristen saja, justru itu tidak Kristiani. Sesuatu yang kita lakukan hanya untuk saudara-saudara iman kita saja, supaya mereka menganggap kita rohani, supaya mereka menganggap kita melayani Tuhan, justru itu tidak Kristiani, saudara-saudara. Ingat, kita ini adalah garam dan terang dunia. Apa yang kita lakukan harus berdampak bagi orang di sana. Apa yang kita lakukan harus berdampak di luar gereja. Bagaimana bisa berdampak di luar gereja? Maka bidang apapun yang kita lakukan, yang Tuhan percayakan, di luar gereja kita lakukan dengan sepenuh hati. Kita lakukan secara rohani. Itulah inti dari hidup di dalam pelayanan kepada Tuhan. Dari pelayanan Kristen yang harus kita pahami. Yang pertama, bahwa pelayanan Kristen itu harus bersifat holistik. Bersifat holistik. Menyeluruh. Bahwa pelayanan kita sekali lagi tidak hanya ketika kita berada di gereja atau berhubungan dengan hal-hal gerejawi, tetapi adalah suatu aktivitas yang kita lakukan kapan saja di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita betul-betul menyadari bahwa itu adalah sebuah upaya untuk melayani Tuhan, sebuah ibadah kita, sebuah cara kita untuk menyenangkan Tuhan di dalam apa saja yang kita perbuat. Jadi kita tidak memilah-milah lagi ya. Kita tidak memisahkan antara dunia sekuler dengan dunia pelayanan gereja. Kalau orang memisahkan itu, maka orang bisa hidup dalam kemunafikan. Tidak punya integritas. Karena dia berpikir dunia sekuler tidak ada sangkut paut dengan dunia rohani, dengan gampang dia melakukan korupsi. Dengan gampang dia melanggar peraturan. Dengan gampang dia berkompromi. Tapi kalau kita punya kesadaran bahwa Tuhan yang sama yang kita sembah 2 jam di gereja juga mengawasi kita 22 jam di luar gereja, maka kita pasti hidup di dalam rasa takut dan hormat kepada Tuhan dalam keseluruhan aspek hidup kita. Dan itu adalah pelayanan kita. Itu yang disebut dengan hidup dalam pelayanan. Yang berikut adalah pelayanan Kristen harus dilakukan dengan segenap hati agar maksimal. Kita diminta oleh Tuhan mengasihi dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap pikiran dan segenap kekuatan kita. Artinya totalitas kita harus melayani Tuhan. Itu baru maksimal. Maksimal tentu bergantung kepada bagaimana Tuhan mempercayakan tanggung jawab, mempercayakan karunia, kapasitas atau kemampuan kepada kita. Maksimal sesuai dengan kapasitas kita. Maksimal sesuai dengan kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kita tidak boleh membanding-bandingkan dengan orang lain. Kita harus mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah melakukan dengan sepenuh hati, segenap hati
Sebab kalau tidak, maka Tuhan melihat itu sebuah kecacatan dan itu tidak dianggap sebagai sebuah pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Termasuk apa saja yang kita lakukan di luar. Kita lakukan dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh. Dan kalau kita melakukan dengan sepenuh hati dan kita menjadi orang yang maksimal, maka keberadaan kita, eksistensi kita sebagai anak-anak Tuhan, itu akan menjadi sebuah dampak yang positif, dampak yang memberkati, dampak yang mempengaruhi, dampak yang mengubahkan keadaan kita. Karena itu melalui mimbar ini saya menghimbau kita semua. Kita sebagai karyawan, jadilah karyawan yang maksimal. Bukan untuk keuntungan perusahaannya semata. Tapi karena itu terkait dengan Tuhanlah yang mempercayakan itu kepada kita. Melalui perusahaan itu. Jadi pekerja di luar sana apapun bentuknya. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Hasilkan sesuatu yang secara maksimal. Bukan hanya soal supaya saya dapat banyak. Bukan hanya soal itu. Tapi karena memang itu adalah sebuah kualitas persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mempercayakan semua kemampuan itu kepada kita. Ingat perumpamaan tentang hamba-hamba yang menerima talenta. Tidak peduli terima 1, terima 2, terima 5. Yang Tuhan tuntut adalah kemaksimalan daripada apa yang dipercayakan. Jadi hidup dalam pelayanan berarti kita mempergunakan seluruh kemampuan kita, seluruh kapasitas kita dengan maksimal. Karena itu adalah sebuah persembahan kita. Yang berikut adalah pelayanan Kristen harus dipandang sebagai suatu ungkapan syukur atas anugerah Tuhan. Di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan. Waktu pertama manusia diciptakan, diberikan segala macam yang baik oleh Tuhan di Taman Eden. Tuhan memerintahkan untuk mengusahakan, untuk memelihara, untuk mendandani, untuk mengelola. Dengan cara itulah kita melakukan itu sebagai ungkapan syukur. Terlebih lagi saudara dan saya sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Kita yang tadinya harus binasa tidak punya masa depan. Tapi sekarang Tuhan sudah menyelamatkan kita. Sehingga seluruh yang kita perbuat punya makna di hadapan Tuhan. Tanpa keselamatan yang Tuhan berikan, sebaik apapun perbuatan kita, tidak punya nilai kekekalan. Karenanya manusia tidak diselamatkan oleh perbuatan baik. Manusia diselamatkan hanya oleh anugerah Tuhan lewat Yesus Kristus yang sudah berkorban bagi saudara dan saya. Kalau kita sadar bahwa kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, apapun yang kita perbuat sekarang ini punya makna, punya nilai kekekalan. Karena itu, lakukan segala sesuatu itu dengan penuh syukur, dengan penuh ketulusan, dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan kita. Jangan lagi menganggap segala sesuatu yang kita perbuat sebagai suatu bentuk beban, bentuk penghukuman. Tidak lagi saudara-saudara. Karena kita sudah diselamatkan. Bekerja, melayani adalah sebuah rekreasi. Kalau kita tidak memandang sebagai sebuah rekreasi, sulit bagi kita melakukan dengan sepenuh hati. Sebuah kesenangan. Tapi sulit Pak, bekerja dengan menganggap sebagai sebuah kesenangan. Apalagi pimpinannya mengesalkan, apalagi gaji tidak naik-naik. Ingat, yang kita layani bukan pimpinan kita atau bos kita. Atau mungkin diri kita sendiri sebagai wirausaha. Yang kita lakukan itu bukan lagi
untuk kita. Kita lakukan itu untuk Tuhan semuanya. Dan kalau orang Kristen menyadari itu, saya percaya kita tidak akan menyimpang, kita tidak akan berbuat dosa dalam apapun yang kita perbuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita tidak ternilai dan tidak bisa kita bayar dengan apapun. Jadi walau orang mengesalkan kita, tidak menghargai apa yang kita perbuat, bukan mereka yang menyelamatkan kita. Sudah cukup satu alasan bagi kita untuk melakukan segala sesuatu yang bisa kita perbuat adalah aku mau bersyukur kepada Tuhan lewat apa yang kuperbuat. Kata mengusahakan dalam kitab Kejadian pasal yang kedua 15 tadi. Kata abodah, kita kenal ibadah. Ibadah dan pelayanan bisa diwujudkan di dalam bentuk apa saja. Asalkan yang kita lakukan adalah secara sungguh-sungguh. Dilakukan dengan cara yang rohani. Yang berikut saudara-saudara. Yang terakhir. Pelayanan bukan untuk aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini dalam pengertian bukan untuk kenikmatan dan kepuasan versi diri sendiri. Hidup dalam pelayanan bukan untuk memenuhi kebutuhan, kenikmatan dan kepuasan versi diri sendiri. Makanya ya, kalau kita misalnya tidak dihargai, kita tidak dilecehkan. Kalau mau mementingkan kenikmatan dan kepuasan diri, kita akan balas orang lain. Kita akan jahatin juga. Tapi karena bukan lagi soal kenikmatan dan kepuasan versi diri sendiri, makanya kita diajar oleh Tuhan Yesus. Kalau ada orang menjahatin kita, kita hanya berdoa dan memberkati. Itu pelayanan yang sejati. Kalau hanya untuk kenikmatan dan kepuasan diri sendiri, wah, gak akan puas. Gak akan puas. Orang fitnah sekali, kita bisa fitnah 3 kali. Kalau mau mengukurnya kepuasan kita. Karena itu kita harus memandang pelayanan kepada Tuhan, itu hidup dalam pelayanan itu. Bukan sebuah upaya aktualisasi diri kita. Bangga. Merasa hebat. Supaya dihargai. Kalau kita tolong orang lain bukan karena supaya orang puji kita. Itu masih fokusnya pada kenikmatan dan kepuasan diri. Versi diri sendiri. Kalau kita tolong orang lain karena memang Tuhan yang sudah menolong kita terlebih dahulu. Dan semua tenaga, semua kekuatan yang kupunya untuk menolong orang lain itu datangnya juga dari Tuhan. Kalau aku dihargai, dihormati, ya puji Tuhan. Tapi kalaupun aku tidak dihargai, dihormati, padahal aku sudah memberikan pertolongan, aku sudah berkorban bagi orang lain, tidak masalah. Karena penghargaan dan pujian itu datangnya dari Tuhan. Hai hambaku yang baik dan setia. Biarlah pujian itu datang dari Tuhan. Tapi mungkin kita berpikir, aku kan masih manusia Pak. Aku butuh yang begitu. Ya oke lah, tapi kita tidak boleh terus-menerus hidup di dalam penuntutan akan kenikmatan dan kepuasan diri yang terus-menerus. Tidak boleh terus-menerus hidup berfokus pada keinginan kita. Kalau kita mau berjalan menjadi orang Kristen yang hidup di dalam melayani Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kita. Kita harus punya motivasi yang murni. Kita harus merendahkan hati kita. Kita harus punya keteguhan hati. Kita punya kerelaan hati. Kalau kita mau melayani hanya semata-mata untuk kepuasan Tuhan dan bukan untuk aktualisasi diri kita.
bukan untuk kenikmatan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadikan kehidupan ini dengan memaksimalkan seluruh kemampuan, seluruh potensi. Lewat apapun yang kita perbuat, kita lakukan itu dengan sepenuh hati. Ditambah dengan unsur kesungguhan dan profesional. Banyak orang yang sudah melakukan dengan sungguh-sungguh, dia terampil dalam pelayanan, dia terampil dalam pekerjaan, tapi tidak dibarengi dengan ketulusan dan motivasi yang benar. Ya. Jadi melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, kalau istilah sekuler secara profesional, tapi tanpa kerelaan, tanpa motivasi yang benar, itu juga tidak baik. Sebaliknya ada orang yang sudah melakukan dengan tulus, dengan motivasi yang murni, tapi tidak ditunjang oleh profesional tadi. Ini juga tidak berdampak banyak, tidak maksimal. Jadi kalau kita mau menjadi orang Kristen yang maksimal, melayani Tuhan, maka yang dibutuhkan bukan hanya kecakapan kita, keterampilan kita, tapi juga harus disertai dengan hati yang tulus, hati yang murni, hati yang merendah, hati yang berkorban, hati yang benar-benar mempersembahkan semuanya itu untuk kesenangan Tuhan saja. Maka itulah yang disebut dengan hidup di dalam pelayanan. Amin buat kebenaran firman Tuhan.